Punten. Lagi sakit ya. Kenapa sakit? Lagi sakit udah. Sakit apa? Ringkuk. Ya aura negatif ini. Saha iya, saha. Ini talk show hanya di Net. Halo, apa kabar? Saya Cak Maesa Nugraha, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan hadirkan sejumlah informasi menarik serta inspiratif. Dan inilah 3 informasi utama dalam Net Jatim hari ini. Kota Malang digeledah petugas Komisi Pemberantas Korupsi. Khawatir kesulitan mendapatkan kerikil untuk lempar jumroh, jemaah calon haji bawa batu kerikil dari rumah. Pesta kostum spektakuler Jember Fashion Carnival kembali digelar. Kita awali informasi pertama dari Surabaya. Unjuk rasa menolak pemberlakuan full day school di Surabaya ricuh. Peserta demo terlibat aksi saling dorong-mendorong dengan anggota polisi. Kericuan terjadi saat keinginan pengunjuk rasa untuk masuk ke kantor DPRD Surabaya dihalang-halangi oleh petugas keamanan dan anggota polisi. Unjuk rasa yang digelar puluhan aktivis PMII cabang Surabaya ini menolak pemberlakuan full day school. Massa menilai pemberlakuan full day school justru akan memberatkan siswa dan mematikan madrasah diniyah di pesantren. Yang dianggap merugikan dari full day school sendiri adalah salah satunya yang paling banyak yang membicarakannya adalah salah satunya adalah pendidikan agama yang berupa asrama, khususnya pendidikan agama yang berupa asrama. Salah satunya adalah madrasah diniyah, yang kedua adalah pondok pesantren. Padahal ini semua adalah cikal bakal berdirinya Indonesia, 2 ikon ini. Dalam aksinya, puluhan aktivis PMI ini juga tuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut peraturan tentang pemberlakuan full day school. Yuda Wardana melaporkan untuk Net. Pelaku pemalsu dokumen kendaraan ditangkap aparat kepolisian. Polisi sita 1 mobil jenis sedan, STNK, dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya tangkap pelaku pemalsu dokumen kendaraan. Dari tangan pelaku, polisi sita 1 mobil jenis sedan, STNK, dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Penangkapan ini dilakukan saat pelaku terkena operasi penertiban lalu lintas. Dan setelah diperiksa, ternyata STNK tidak sesuai dengan kondisi fisik kendaraan. Pelaku diduga anggota sindikat pemalsuan dokumen kendaraan. Selanjutnya masih dikembangkan apakah hanya 1 mobil ini ataukah ada mobil-mobil yang lain lagi, dan kami dari Satreskrim tetap koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memastikan plat nomor dan surat-surat yang ada yang diduga palsu. STNK karena tidak ada garis pengaman atau di STNK itu jadi diduga palsu, sementara masih koordinasi dengan Satlantas Polda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK geledah ruang kerja wali kota dan sejumlah pejabat pemerintahan Kota Malang.
Hingga kini KPK belum berikan keterangan resmi alasan penggeledahan. Diduga ada indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pemkot Malang. Rabu siang, petugas KPK geledah ruang kerja Wali Kota Malang. Dari penggeledahan, petugas KPK membawa dokumen dan sejumlah barang. Penggeledahan kemudian dilanjutkan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di tempat ini, petugas KPK juga membawa dokumen yang diduga berkas-berkas APBD tahun 2015. Meski demikian, belum diketahui pasti proyek apa yang menjadi fokus penyelidikan. Saya nggak tahu itu. Yang jelas yang saya tahu adalah APBD. Sebelumnya sudah dipanggil? Sebelum penggeledahan? Nggak tahu karena kan. Panjenengan? Ya. Pernah dipanggil. Terkait apa, Pak? APBD. APBD 2015. Di tahun yang sama, Ya. Pak? Yang Pak Wasta selaku Kepala Bapeda. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Waduh, berapa ya? 2016 ya, Pak? 2016 ya, lali ya. Sementara itu, pihak KPK juga masih belum berikan keterangan resmi terkait penggeledahan. KPK hanya pastikan ada indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Malang. Dulu pada tingkat penyelidikan kita pernah juga meminta keterangan dari sejumlah pihak. Penyidikan ini sudah ada tersangkanya? Tentu kalau penyidikan di KPK sudah ada tersangka, tapi kami belum bisa sampaikan saat ini kasusnya terkait dengan apa, tersangkanya siapa. Tapi kita klarifikasi, kita konfirmasi terlebih dahulu bahwa benar ada kegiatan penggeledahan hari ini. Penggeledahan di lingkungan pemerintah Kota Malang dilakukan selama 8 jam dan baru berakhir pada Rabu petang. Tutus Giarto melaporkan untuk NET. Informasi yang kami dapatkan, KPK juga menggeledah rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang. Tapi hingga kini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengapa dan apa alasan KPK melakukan penggeledahan ini. Baik, kita beralih ke informasi anjing yang menyerang bocah. Sapi, anjing pitbull diketahui memiliki saudara sesama pitbull yang bernama Batman. Batman dibeli dari orang tua Ramiza. Pemilik Batman menilai karakter sapi lebih jinak dibanding dengan saudaranya. Kevin, salah satu penggemar anjing di Kota Malang, Jawa Timur, merawat satu anjing pitbull yang ia beli dari Dian. Orang tua Ramiza Baziga, bocah yang tewas akibat serangan pitbull peliharaannya. Saat itu, Dian memang memiliki dua anjing pitbull yang dinamai Sapi dan Batman. Sebelum membeli Batman, Kevin juga sempat berinteraksi dengan sapi si pitbull. Sapi itu anjing yang baik, manja, bukan anjing agresif. Intinya dia sangat manja ke orang dan tidak ada tendensi atau agresivitas ke manusia yang sangat berlebihan. Sementara itu, menurut penggemar anjing lain, Richard Garrett, pitbull merupakan anjing yang bisa berpindah dari satu majikan ke majikan lainnya. Dan bukan jenis anjing yang hanya menurut pada satu majikan atau one man dog. Dibandingkan ras lainnya, pitbull memiliki temperamen yang lebih stabil. Menyayangi anggota keluarga tuannya, meski memiliki tenaga yang lebih besar. Karena seperti anjing saya Bims ini, saya tuan keduanya. Saya tuan keduanya, kalau seandainya dia one man dog, dia nggak akan bisa akrab dengan saya sih, seperti itu. Sebelumnya, Ramiza Baziga, bocah berusia 8 tahun tewas akibat serangan anjing jenis pitbull di rumahnya di kawasan Mojolangu, Kota Malang, Jawa Timur. Kini, anjing tersebut berada di tempat penitipan untuk diobservasi Dinas Peternakan dan Dokter Hewan hingga 13 hari ke depan. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, khawatir kesulitan mendapatkan kerikil untuk lempar jumroh, seorang jemaah calon haji bawa batu kerikil dari rumah. Informasinya sesaat lagi. NET Jatim segera kembali. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi.
paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh lihat ke depan. Selamat pagi, Mbak. Kan masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting, Pak. Orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi. Biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah, Mbak. Enggak ada, Pak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Yo! Hey guys, welcome to Breakout. Buat kalian gua kasih lagu ini enak. Oh. You gotta be there for me too. Thank you. Gua Boy William, sampai ketemu lagi next time. Bye. Breakout hanya di Net. Waduh. Mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Air bisa ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yang stay funky. Stay funky. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Oke, Bun. Sate. Petugas Bea dan Cukai Bandara Juanda menyita 1 kantong plastik berisi batu kerikil dari jemaah calon haji embarkasi Surabaya. Batu kerikil ini sengaja dibawa seorang jemaah calon haji karena khawatir kesulitan mendapatkan batu saat nanti lempar jumroh. 1 kantong plastik berisi batu kerikil disita panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas Bea Cukai Bandara Juanda. Temuan tersebut didapat saat pemeriksaan barang bawaan cap jemaah calon haji di mesin X-ray Asrama Haji Sukolilo, embarkasi Surabaya. Batu kerikil ini sengaja dibawa seorang jemaah calon haji asal Malang agar tidak kesulitan mencari batu saat lempar jumroh. Meski bukan termasuk barang larangan penerbangan, petugas tetap menyitanya. Selain batu, petugas juga menyita gunting dan juga pisau. Ya ada kepercayaan mungkin ini di sana nggak sulit-sulit mencari batu. Jadi di Musdalifah ini kan agak gelap, lampunya kuning sehingga nggak nampak bahwa itu batu. Khawatir bukan batu. Ya, banyak cara yang dipersiapkan jemaah calon haji untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Salah satunya mempersiapkan diri mengantisipasi panasnya suhu di Tanah Suci Mekah. Mereka menyempatkan diri untuk membeli topi caping di sekitar Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Topi caping, salah satu perlengkapan yang kini banyak diburu jemaah calon haji. Memang bukan perlengkapan utama, tapi topi caping dimanfaatkan jemaah calon haji untuk mengantisipasi panasnya suhu di Tanah Suci Mekah. Perlengkapan apa ini? Ini perlengkapan ini haji kan? Untuk di sana atau untuk di Mekah? Di Mekah. Beli apa ini tadi? Beli jaket untuk yang naik kapal. Sering masuk angin gitu ya? Iya, dingin.
Selain topi, jemaah calon haji juga membeli sejumlah perlengkapan sehari-hari. Sehingga saat tiba di Tanah Suci Mekah, mereka bisa lebih khusyuk beribadah. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Jelang Hari Raya Kurban, aktivitas jual beli sapi di Sumeneb, Madura meningkat. Harga sapi pun mulai naik hingga Rp1 juta per ekornya. Aktivitas jual beli di Pasar Hewan, Kecamatan Rubaru, Sumeneb, Madura mulai meningkat. Peningkatan terjadi karena tingginya permintaan sapi untuk hewan kurban. Alhasil, harga sapi Madura pun naik hingga Rp1 juta per ekornya. Mengenang Idul Adha sudah naik perkiraan 1 jutaan. Yang siap kurban harga sapi berapa? 12 ke atas, 12,5, 13 jutaan itu. Mas, ini dikirimnya kemana, Mas? Ke Surabaya, Jakarta, ada Kalimantan juga ada sekarang. Peningkatan harga sapi Madura diperkirakan akan terus naik hingga Hari Raya Kurban tiba. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Sementara itu, peternak sapi di Kabupaten Bojonegoro mulai menuai berkah dari Hari Raya Kurban. 2 sapi seberat lebih dari 1 ton laku dijual Rp100 juta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Inilah sapi jenis limosin milik Kusnan, peternak sapi di Desa Klepek, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jelang Idul Adha ini, peternak sapi menuai berkah. Satu sapi miliknya seberat 1,3 ton telah dipesan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo seharga Rp100 juta. Sedangkan sapi kedua seberat 1,1 ton dipesan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf seharga Rp80 juta. Kedua sapi tersebut bahkan pernah menjadi juara 1 lomba kontes ternak sapi di Jawa Timur. Ini rencana dipesan siapa ini, Pak? Pak Dekarwo, sudah pasti itu. Pesan sudah lama atau baru kemarin 4 harian ke sini. Ini banyak pesanan ini? Banyak pesanan. Yang paling jauh dari mana? Dia dari Jakarta. Untuk harga di tahun ini gimana, Mbak? Ya, naik atau turun? Naik, sekitar 100. Selain jenis limosin, di kandang miliknya ini terdapat puluhan ekor sapi berbagai jenis. Di antaranya Brahman hingga Simenta. Ia memiliki cara khusus untuk merawat sapi dengan berat ekstrem ini, yakni dengan memberi makan ampas tahu setiap malam hari. Karena berat sapinya di atas rata-rata, banyak pejabat yang memesan sapinya dari lokal hingga Presiden Republik Indonesia. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Pesta kostum spektakuler Jember Fashion Carnival kembali digelar. 2.000 peserta akan memeriahkan pegelaran ini. Seperti apa kemeriahannya? Simak informasinya sesaat lagi. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. For your information nih good people, penelitian yang dilakukan di luar angkasa ini merupakan proyek pertama kali di Asia. Penelitian anak bangsa berikutnya yang telah diakui dunia yaitu konstruksi sosro baru. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh lihat ke depan. Selamat pagi, Mbak. Kan masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting, Pak. Orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi. Biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah, Mbak. Enggak ada, Pak. Oke Jack, Season 2 hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. IHSG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Selamat pagi, 150.000 penonton
Padahal Sarah itu sangat ketakutan, saya nggak nyampe sini loh pagi ini. Dikasih tahu jalan, lewat sini, lewat sana, lewat sini. Karena dia tuh saking kangennya. Dari jam 6.30 ya, udah bunyi WhatsApp aku. Lewat mana sih? Aku nggak mau telat banget. Aku pengen on time ketemu kamu biar bisa sarapan bareng. Ini kamu beratnya berapa? 50 beratnya. Apalagi sama-sama aku waktu 10 tahun lalu. Sarah Sehan, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Penonton. Punten. Lagi sakit ya. Kenapa sakit? Lagi sakit udah. Sakit apa? Gue meringkuk. Ada aura negatif ini. Ini Talk Show, hanya di Net. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pesta kostum spektakuler yang sudah terkenal hingga mancanegara, Jember Fashion Carnival, kembali digelar. Di tahun ke-16 ini, JFC akan tampilkan 9 defile yang diikuti 2.000 peserta. Jember Fashion Carnival kembali digelar. Di tahun ke-16 ini, JFC mengusung tema Victory atau kemenangan. Dibuka sejak Rabu siang kemarin, Jember Fashion Carnival JFC akan berlangsung selama 5 hari ke depan dan tampilkan 9 defile terbaik. 2.000 peserta dari berbagai daerah akan gunakan kostum unik yang menonjolkan beragam kebudayaan Indonesia. Defile kita ada 9 karena kita defile pertama itu adalah opening ya, Sriwijaya Empire, kemudian ada defile yang lain, total defile ada 8 untuk defile. Yang Sriwijaya Empire itu adalah kemenangan, dalam arti kita mengangkat budaya Indonesia karena akan hadir tim kesenian dari Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan yang langsung didatangkan di sana. Pagelaran Jember Fashion Carnival yang menjadi agenda tahunan ini sudah torehkan berbagai penghargaan, baik tingkat nasional maupun dunia. Bahkan Jember kini telah dinobatkan sebagai kota karnaval. Pagelaran ini pun selalu dinanti warga serta para wisatawan. Defile tadi itu menunjukkan juga keanekaragaman dari Indonesia sendiri yang terdiri dari banyak pulau. Dan Mas Dinan juga berhasil membawakan itu semua, mulai dari Bali, mulai ada juga dari Bumi Sriwijaya, which is itu ada sangat bagus. Dan saya juga menantikan untuk melihat yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Ajang JFC 2017 akan berakhir hingga Minggu 13 Agustus mendatang. Dan dijadwalkan penutupan akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Mahfud Sunarji melaporkan untuk Net. Pagelaran Jember Fashion Carnival, kita ke Madura. Nah, berbicara tentang Madura, tentu sudah banyak yang tahu kalau Madura memiliki banyak tradisi. Ya, selain itu ada tradisi sapi sono dan juga tradisi kerapan sapi. Nah, selain dua tradisi itu, warga Madura juga punya tradisi sapi tangge. Apa itu tradisi sapi tangge? Berikut ini informasinya. Sapi yang melaju kencang, tapi berujung menerabas kerumunan orang. Jamak terjadi di ajang satu ini. Namun selain yang menyeruduk keramaian, banyak juga yang melesat cepat tepat ke tujuan. Seperti apapun penampilan kontestan, semua sama dapat tepuk tangan dan sorakan. Seru dan meriah.
Seperti inilah suasana setiap tradisi khas Sumeneb Sapi Tanggek terselenggara. Penonton maupun peserta bersukacita karena tradisi menjadi wujud pelestarian budaya sekaligus bentuk kebanggaan warga. Dalam rangka ini kerap sapi hias, kata Madura kerap sapi tanggek ini, bawa suramu. Jadi saya bawa sapi 2 pasang atau 4 ekor dari rumah yang dibawa ke sini untuk memeriahkan acara ini. Dalam tradisi Sapi Tanggek, lomba ketangkasan berpadu dengan adu penampilan. Sebelum berpacu, sapi didandani meriah dengan riasan dan aksesori tradisional. Dandanan maksimal membawa gengsi pemiliknya. Tampilan ini sekaligus jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menyaksikannya. Bonekanya ya, sapi-sapinya dihias ya, cantik bagus. Kemudian ada singanya juga yang disawer kayak gitu. Mungkin ini juga tradisinya yang sangat menarik. Lomba Sapi Tanggek Selasa sore terselenggara di lapangan Desa Langsar Saronggi, Sumeneb. Selain gelaran budaya rutin, acara juga berlangsung dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Indonesia ke-72. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten di Jawa Timur ini. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga menghias kampung dengan penuh warna-warni. Dijuluki Kampung Pelangi, kampung ini pun kini ramai dikunjungi wisatawan. Kampung Pelangi, begitulah warga menyebut kampung ini. Dengan aneka warna bak pelangi, kampung yang ada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ini nampak unik dan menarik. Agar semakin indah, warga juga menambahkan berbagai aksesoris yang dipasang di sepanjang jalan, seperti payung serta bola dengan aneka warna. Jadi warga khususnya RT 4 ini bersepakat untuk membuat lingkungannya seindah mungkin, membersihkan, kemudian mengecat ini, dan kemudian juga untuk mengenang jasa-jasa pahlawan supaya para generasi muda itu lebih menghargainya. Sejak diunggah di media sosial, Kampung Pelangi ini kian ramai dikunjungi wisatawan. Tak heran karena selain unik, di tempat ini juga disediakan berbagai spot foto yang menarik. Tak hanya itu, suasana asri pedesaan yang masih kental juga membuat para wisatawan betah berlama-lama di kampung ini. Kita penasaran aja seperti apa sih Kampung Pelangi, itu kan menarik juga. Terus gimana? Iya, jadi unik kan, nggak kayak kampung yang lain ya. Di sini kan kayak modifnya gitu, maksudnya pelangi aja gitu, lucu gitu aja, nggak ada di kampung yang lain lah, lebih kayak gitu sih. Kampung Pelangi tercipta berkat kreasi dan kekompakan warga untuk meriahkan Hari Kemerdekaan. Secara swadaya, warga mengumpulkan dana untuk menghias pagar serta tembok rumah dengan aneka warna. Jadi karena tahun ini dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-72, kita mengadakan lomba lingkungan yang salah satu temanya adalah keceriaan. Jadi kita mengambil tema cat warna-warni atau warna pelangi. Keberadaan Kampung Pelangi ini memiliki arti tersendiri bagi warga. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan dan keragaman yang ada bisa ciptakan keindahan, bukan permusuhan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Sekarang kita ke Pasuruan. Di sana ada sebuah produsen kopi yang sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kualitas yang berhasil dipertahankan, kemasan klasik juga menjadi ciri utama. Disinilah lokasi produsen kopi yang jadi buah tangan khas kota Pasuruan. Namanya Kopi Sepur. Bertempat di kawasan perkampungan tua Kelurahan Bangilan, usaha rumahan ini telah bertahan hingga 3 generasi. Nama Kopi Sepur berarti kereta api. Usaha ini dirintis oleh Kas Pandi sejak 5 tahun sebelum Republik Indonesia merdeka. Dulunya
Dulunya kopi banyak dibawa sebagai bekal para pejuang untuk berperang. Usaha terus berkembang hingga resmi berdiri sejak tahun 1955. Sejak itulah produksi kopi terus berkembang hingga sekarang mampu memproduksi kopi bubuk sebanyak 150 kg per hari. Pengaruh zaman sempat mengubah cara memasak kopi dengan alat-alat modern. Namun karena rasa dan aromanya berubah, cara lama pun kini tetap dipertahankan. Untuk bahan bakar dipilih menggunakan arang kayu pohon cemara, karena api yang dihasilkan cukup stabil. Resep lain yang menjadikan kopi Sepur tetap bertahan hingga kini yaitu biji kopi Robusta berkualitas ekspor yang didatangkan dari wilayah Jember, Jawa Timur. Sedangkan kemasan kertas dipertahankan sebagai ciri khas kopi tempo dulu. Ngemasnya memang manual, jadi ya saya sendiri kan juga di samping ini untuk mempertahankan rasa, aroma mungkin ya masih tetap memakai ini. Laginya kalau saya memakai mesin modern, kan saya tidak bisa menyerap tenaga kerja. Untuk harga, 1/4 kilogram bubuk kopi murni dihargai senilai Rp15.000. Kini kopi Sepur telah menjadi ikon sebagai oleh-oleh khas Kota Pasuruan. Banyak juga dipesan dari berbagai wilayah di tanah air, bahkan mancanegara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan tetaplah di NET Jatim karena sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi geledah kantor pemerintahan Kota Malang. Sesaat lagi, NET Jatim akan segera kembali. Welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan ini artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. For your information nih good people, penelitian yang dilakukan di luar angkasa ini merupakan proyek pertama kali di Asia. Penelitian anak bangsa berikutnya yang telah diakui dunia yaitu konstruksi sosro baru. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Masa-masa. Oke, Bun. Sate. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
Masih di Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK geledah ruang kerja wali kota dan sejumlah pejabat pemerintahan Kota Malang. Hingga kini, KPK belum berikan keterangan resmi alasan penggeledahan. Diduga ada indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pemkot Malang. Rabu siang, petugas KPK geledah ruang kerja wali kota Malang. Dari penggeledahan, petugas KPK membawa dokumen dan sejumlah barang. Penggeledahan kemudian dilanjutkan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di tempat ini, petugas KPK juga membawa dokumen yang diduga berkas-berkas APBD tahun 2015. Meski demikian, belum diketahui pasti proyek apa yang menjadi fokus penyelidikan. Saya nggak tahu itu. Yang jelas yang saya tahu adalah APBD. Nggak tahu karena kan ya pernah dipanggil terkait apa? APBD 2015 di tahun yang sama Pak. Ya, Pak Wasta selaku Kepala Bapeda. Iya. Tahun berapa itu? Waduh berapa ya? 2016 ya Pak. 2016 ya lali ya. Sementara itu pihak KPK juga masih belum berikan keterangan resmi terkait penggeledahan. KPK hanya pastikan ada indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Malang. Dulu pada tingkat penyelidikan kita pernah juga meminta keterangan dari sejumlah pihak. Tentu kalau penyidikan di KPK sudah ada tersangka, tapi kami belum bisa sampaikan saat ini kasusnya terkait dengan apa, tersangkanya siapa. Tapi kita konfirmasi terlebih dahulu bahwa benar ada kegiatan penggeledahan hari ini. Penggeledahan di lingkungan pemerintah Kota Malang dilakukan selama 8 jam dan baru berakhir pada Rabu petang. Tutus Giarto melaporkan untuk NET. Ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, KPK juga menggeledah rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang. Namun hingga kini kita belum mendapatkan informasi atau pernyataan resmi dari KPK tentang alasan penggeledahan yang dilakukan. Baik, kita beralih ke informasi lain. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 truk dan 1 bus terjadi di Madiun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah penumpang alami luka ringan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata dengan 2 truk kontainer ini terjadi di jalur nasional, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu pagi. Kecelakaan bermula saat 3 kendaraan beriringan melaju dari arah Surabaya menuju Jawa Tengah. Namun, truk paling depan tiba-tiba berhenti karena rem alami masalah sehingga 2 kendaraan di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menerjang. Yang depan remnya belum, terus lepas anginnya. Kondisi jenengan gimana pas waktu itu? Ya ngerem Pak, tapi kan jaraknya dekat atau gimana? Ya agak begitu dekat Pak. Nah, untuk penyebabnya, untuk pertama truk yang tronton ini untuk mengalami pecah selang rem yang akhirnya mengerem mendadak ya. Karena mungkin juga mengerem mendadak, untuk belakang itu nggak bisa mengejar, akhirnya menubur yang depannya. Diikuti juga satunya bis yang pariwisata, bis Pendawa. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diantaranya penumpang bus alami luka ringan. Sementara 3 kendaraan kondisinya rusak parah. Hendras Raka Setiawan melaporkan untuk NET. Pelaku pemalsu dokumen kendaraan ditangkap aparat kepolisian. Polisi sita 1 mobil jenis sedan, STNK, dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya tangkap pelaku pemalsu dokumen kendaraan. Dari tangan pelaku, polisi sita 1 mobil jenis sedan, STNK, dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Penangkapan ini dilakukan saat pelaku terkena operasi penertiban lalu lintas. Dan setelah diperiksa, ternyata STNK tidak sesuai dengan kondisi fisik kendaraan. Pelaku diduga adalah anggota sindikat pemalsuan dokumen kendaraan. Selanjutnya masih dikembangkan apakah hanya 1 mobil ini ataukah ada mobil-mobil yang lain lagi, dan kami dari Satreskrim tetap koordinasi dengan Polda Metro Jaya
untuk memastikan plat nomor dan surat-surat yang ada yang diduga palsu. STNK karena tidak ada garis pengaman atau di STNK itu jadi diduga palsu, sementara masih koordinasi dengan Satlantas Polda Metro Jaya. Demo menolak pemberlakuan full day school di Surabaya ricuh. Peserta demo terlibat saling dorong-mendorong dengan anggota polisi. Kericuan terjadi saat keinginan pengunjuk rasa untuk masuk ke kantor DPRD Surabaya dihalang-halangi oleh petugas keamanan dan anggota polisi. Unjuk rasa yang digelar puluhan aktivis PMII cabang Surabaya ini menolak pemberlakuan full day school. Massa menilai pemberlakuan full day school justru akan memberatkan siswa dan mematikan madrasah diniyah di pesantren. Yang dianggap merugikan dari full day school sendiri adalah salah satunya yang paling banyak yang membicarakannya adalah salah satunya adalah pendidikan agama yang berupa asrama, khususnya pendidikan agama yang berupa asrama. Salah satunya adalah madrasah diniyah, yang kedua adalah pondok pesantren. Padahal ini semua adalah cikal bakal berdirinya Indonesia, dua ikon ini. Dalam aksinya, puluhan aktivis PMI ini juga tuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut peraturan tentang pemberlakuan full day school. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Beralih ke seputar musim haji 2017. Petugas Bea dan Cukai Bandara Juanda menyita 1 kantong plastik berisi batu kerikil dari jemaah calon haji embarkasi Surabaya. Batu kerikil ini sengaja dibawa oleh seorang jemaah calon haji karena khawatir kesulitan mendapatkan batu saat nanti melempar jumroh. 1 kantong plastik berisi batu kerikil disita panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas Bea Cukai Bandara Juanda. Temuan tersebut didapat saat pemeriksaan barang bawaan jemaah calon haji di mesin X-ray Asrama Haji Sukolilo embarkasi Surabaya. Batu kerikil ini sengaja dibawa oleh seorang jemaah calon haji asal Malang agar tidak kesulitan mencari batu saat lempar jumroh. Meski bukan termasuk barang larangan penerbangan, petugas tetap menyitanya. Selain batu, petugas juga menyita gunting dan juga pisau. Ya, ada kepercayaan mungkin ini di sana nggak sulit-sulit mencari batu. Jadi di Musdalifah ini kan agak gelap, lampunya kuning sehingga nggak nampak bahwa itu batu. Khawatir bukan batu. Ya, banyak cara yang dipersiapkan jemaah calon haji untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Salah satunya mempersiapkan diri mengantisipasi panasnya suhu di Tanah Suci Mekah. Mereka menyempatkan diri untuk membeli topi caping di sekitar Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Topi caping, salah satu perlengkapan yang kini banyak diburu jemaah calon haji. Memang bukan perlengkapan utama, tapi topi caping dimanfaatkan jemaah calon haji untuk mengantisipasi panasnya suhu di Tanah Suci Mekah. Perlengkapan apa ini? Ini perlengkapan ini haji ya. Untuk di sana atau untuk di Mekah? Di Mekah. Beli apa ini tadi? Beli jaket untuk yang naik kapal. Sering masuk angin gitu ya? Iya, dingin. Selain topi, jemaah calon haji juga membeli sejumlah perlengkapan sehari-hari. Sehingga saat tiba di Tanah Suci Mekah, mereka bisa lebih khusyuk beribadah. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Jelang Hari Raya Kurban, aktivitas jual beli sapi di Sumeneb, Madura meningkat. Harga sapi pun mulai naik hingga Rp1 juta per ekornya. Aktivitas jual beli di Pasar Hewan, Kecamatan Rubaru, Sumeneb, Madura mulai meningkat. Peningkatan terjadi karena tingginya permintaan sapi untuk hewan kurban. Alhasil, harga sapi Madura pun naik hingga Rp1 juta per ekornya. Mengenang Idul Adha sudah naik perkiraan 1 jutaan. Yang siap kurban harga sapi berapa? 12 ke atas.
12,5, 13 jutaan itu. Mas, ini dikirimnya kemana, Mas? Ke Surabaya, Jakarta, ada Kalimantan juga ada sekarang. Peningkatan harga sapi Madura diperkirakan akan terus naik hingga Hari Raya Kurban tiba. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Sementara itu, peternak sapi di Kabupaten Bojonegoro mulai menuai berkah dari Hari Raya Kurban. 2 sapi seberat lebih dari 1 ton ini laku dijual 100 juta rupiah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Inilah sapi jenis limosin milik Kusnan, peternak sapi di Desa Klepek, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jelang Idul Adha ini, peternak sapi menuai berkah. 1 sapi miliknya seberat 1,3 ton telah dipesan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo seharga 100 juta rupiah. Sedangkan sapi kedua seberat 1,1 ton dipesan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf seharga 80 juta rupiah. Kedua sapi tersebut bahkan pernah menjadi juara 1 lomba kontes ternak sapi di Jawa Timur. Ini rencana dipesan siapa ini? Pak Dekarwo, sudah pasti itu. Pesan sudah lama atau baru kemarin 4 harian ke sini. Adha ini banyak pesanan nih? Banyak pesanan. Yang paling jauh dari mana? Ya dari Jakarta. Untuk harga di tahun ini gimana, Mbak? Ya, naik atau turun? Naik, sekitar 100. Selain jenis limosin, di kandang miliknya ini terdapat puluhan ekor sapi berbagai jenis. Di antaranya Brahman hingga Simenta. Ia memiliki cara khusus untuk merawat sapi dengan berat ekstrem ini, yakni dengan memberi makan ampas tahu setiap malam hari. Karena berat sapinya di atas rata-rata, banyak pejabat yang memesan sapinya dari lokal hingga Presiden Republik Indonesia. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Ya, jika Anda berkunjung ke Kediri, pasti kurang lengkap kalau belum mencicipi kuliner yang satu ini. Namanya pecel tumpang. Ya, sesaat lagi, NET Jatim segera kembali. Buat kalian gua kasih lagu ini enak. Oh. Thank you. Gua Boy William, sampai ketemu lagi next time. Bye. Breakout hanya di NET. Boleh makan aja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Selamat pagi, 150.000 penonton. Padahal Sarah itu sangat ketakutan saya nggak nyampe sini loh pagi ini. Dikasih tahu jalan, lewat sini, lewat sana, lewat sini. Karena dia tuh saking tangannya. Dari jam 6.30 ya, udah bunyi WhatsApp aku. Lewat mana sih? Aku nggak mau telat banget. Aku pengen on time ketemu kamu biar bisa sarapan bareng. Ini kamu beratnya berapa? 50 beratnya. Apalagi sama-sama aku waktu 10 tahun lalu.
secara sehat hanya di NET. Ya, berkunjung ke Kediri tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi kuliner yang satu ini. Namanya pecel tumpang. Nah, meski diantaranya bahannya terdiri dari tempe busuk, namun jangan salah, rasanya pasti bikin Anda ketagihan. Dan berikut ini liputannya. Bagi warga Kediri, pecel tumpang sudah menjadi kuliner yang cukup familiar. Terbuat dari tempe busuk, tumpang atau sambal ini memiliki rasa khas yang berbeda dengan sambal pecel pada umumnya. Bagi warga, tumpang dipercaya bisa menambah nafsu makan. Saya akan mencoba nasi pecel khas Jalan Doho Kediri, di mana di nasi pecel ini terdapat salah satu sambal khasnya kota Kediri, yaitu sambal tumpang. Sambalnya sungguh nikmat luar biasa. Disajikan dengan menggunakan pincuk, membuat kuliner ini nampak berbeda. Sebagai pelengkap, para penjual pecel tumpang biasanya menambahkan dengan rempeyek dan lainnya. Seperti telur, sate usus, hingga babat. Pembeli pun bisa memilih sesuai selera. Mereka panganan sih mas, makanannya. Enak apa? Kalau tidak enak kan tidak mau. Ya, itu lauk pauknya. Ada telur, ada ini, ada ini. Kan seleranya tidak sama. Ada ayam, ada pelati, ada usus, ada telur boyo, dadar, babat. Iringan musik dari para seniman jalanan membuat para penikmat kuliner ini semakin menemukan kenikmatan. Kalau masakan di sini itu lebih enak gitu. Udah banyak banget langganan, udah langganan lama sih di sini. Apalagi ini kan khas banget sama Kediri, sambal tumpang, ya kan. Terus saya kan juga suka pedas ya, jadi suka aja makan di sini. Bumbunya juga sedap, pas banget. Bagi Anda yang ingin menikmati pecel tumpang, Anda bisa datang di kawasan Doho Kediri. Tiap malamnya, sepanjang jalan ini puluhan penjual siap menjajakan kuliner khas Kediri ini. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Ya, kalau di Kediri ada pecel tumpang, di Sumeneb ada rujak soto. Nah, aneh kan? Nah, daripada Anda penasaran, langsung saja kita simak liputannya. Namanya rujak soto. Dinamakan rujak soto lantaran kuliner ini merupakan perpaduan antara rujak petis khas Madura dengan kuah soto lengkap aneka jeroan sapi. Bagi Anda yang belum terbiasa, mungkin dua makanan yang dicampur jadi satu ini akan menjadi aneh. Namun, rasanya yang gurih, nikmat, dan menggugah selera, kuliner ini kini menjadi salah satu makanan favorit warga Sumeneb. Di salah satu warung rujak soto yang ada di Kelurahan Pajagalan Kota Sumeneb misalnya. Tiap hari, warung ini tak pernah sepi dari pembeli. Ya beda, karena ada babat, ada terus usus, ada cingurnya juga. Beda dengan warung-warung yang lain juga, rasanya lebih enak. Kalau soto Jawa kan tidak pakai itu kacang. Kalau Madura itu kan, kalau rujak soto pasti ada kacangnya gitu. Ada babat, kalau di Jawa kan pakai ayam. Proses pembuatan rujak soto ini cukup sederhana. Adonan soto dan rujak yang sudah lengkap dengan bumbunya dicampur jadi satu dan siap dihidangkan. Jadi
Ciri khas campuran itu antara soto dan rujak dicampur. Yang disenangi warga itu karena penasaran dia dicampur kayak apa gitu. Jadi kesini semua. Untuk bumbu itu kacang, petis, sama ini pisang kerutuk. Petisnya itu petis ikan sama petis udang. Untuk bisa menikmati kuliner ini, satu porsi Anda cukup mengeluarkan kocek Rp13.000. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Ya, dan sajian kuliner tadi sekaligus menjadi penghujung NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha nyuwun pamit dan matur suwun dulur. Dengarlah kasih, lagu baru yang ku cipta untuk menemani saat tidurmu malam.